Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kembali kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bacaan kita pagi ini dari Bilangan pasal 24 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan mengizinkan kami untuk menikmati hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk mengerti. Amin. Bilangan pasal 24 ayat 1-9. Ketika Bileam melihat bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak pergi lagi mencari pertanda seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam melayangkan pandangannya dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, Roh Allah menghinggapi dia. Lalu ia mengucapkan sanjaknya katanya, "Tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka penglihatannya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, yang berbaring namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Bagai lembah yang membentang luas, bagai kebun di tepi sungai, bagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, bagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbahnya dan benihnya mendapat air yang berlimpah ruah. Rajanya akan lebih muda daripada Agag dan kerajaannya akan ditinggikan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir seperti tanduk lembu hutan bagi mereka. Mereka akan melahap bangsa-bangsa yang menjadi lawan mereka dan meremukkan tulang-tulang mereka serta membinasakan mereka dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan berbaring bagai singa jantan dan bagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Amin. Tema perenungan kita, manusia bisa berencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Bacaan kita merupakan peristiwa di mana Bileam yang diminta oleh Balak, Raja Moab, untuk mengutuki bangsa Israel. Karena ia begitu takut menghadapi bangsa Israel yang begitu banyak dan kuat. Balak meyakini bahwa dengan kutukan dari Bileam, maka bangsa Israel akan mampu ia kalahkan dan ia halau dari negerinya. Tetapi yang menarik dalam bacaan kita ialah Bileam justru memberkati bangsa Israel. Dan bacaan kita pada saat ini adalah berkat yang ketiga kalinya diucapkan oleh Bileam kepada orang Israel setelah 3 kali berpindah-pindah tempat dengan harapan dari Balak bahwa mungkin saja di suatu tempat yang lain Bileam dapat mengucapkan kutuk kepada bangsa Israel. Tetapi ternyata di ketiga tempat itu yang diucapkan oleh Bileam adalah berkat. Rencana dari Balak tidak dapat terlaksana. Segigi apapun manusia berupaya, Tuhan akan tetap melaksanakan kehendak-Nya. Manusia yang lemah dan rapuh sesungguhnya tidak memiliki kekuatan apapun untuk melawan kehendak Tuhan. Balak yang sangat-sangat berupaya untuk mengutuk bangsa Israel yang dilihatnya sebagai musuh, ternyata dilihat Bileam sebagai bangsa yang kudus, bangsa yang besar dan berkemenangan di dalam Allah yang menyertai mereka. Sehingga Bileam mengabaikan perintah Balak
ia dipenuhi Roh Allah dan mengucapkan berkat yang begitu indah bagi bangsa Israel. Itu di ayat 2 hingga ayat 9. Beliau melihat betapa indahnya persatuan dan kerukunan di antara umat Tuhan, orang Israel, sehingga ia menyebut mereka sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, di mana air mengalir dari timbahnya dan benihnya mengalir dengan berlimpah ruah. Itu di ayat 7a bacaan kita. Ini menunjukkan bahwa Allah akan terus menyirami mereka dengan berkat-Nya. Dan di ayat 7b, rajanya akan lebih mulia. Jika pada saat itu yang dikenal Bileam sebagai raja paling berkuasa di wilayah itu adalah Agag, maka raja orang Israel akan lebih mulia dari itu. Dan di ayat 8 jelas bahwa Allah yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itulah yang akan menuntun mereka untuk menghadapi lawan mereka, sehingga bangsa Israel akan melahap lawan-lawan mereka, meremukkan tulang-tulang mereka, dan membinasakan mereka dengan panah-panahnya. Dan pada akhirnya di ayat 9, bangsa Israel akan berbaring sebagai singa jantan dan singa betina. Di mana saja mereka berada, mereka tidak takut karena tidak ada yang mengusik mereka. Dan yang terakhir, mereka akan memiliki pengaruh yang besar bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Di ayat 9, siapa yang memberkati mereka akan diberkati, tetapi siapa yang mengutuk mereka akan terkutuk. Bapak Ibu Saudara-saudara, begitu indah berkat yang diucapkan Bileam kepada orang Israel atas perintah Roh Allah kepadanya. Ini tentu mengingatkan saya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, betapa tidak berdayanya kita untuk melawan kehendak Allah. Barangkali sama seperti Balak, kita menipu diri dengan pikiran bahwa Allah akan bekerja mengikuti tuntutan kita. Ingatlah bahwa Allah itu Maha Kuasa. Betapapun kita berusaha, kita tidak akan mampu melawan kehendak-Nya. Karena itu, mari terus berserah kepadanya untuk dituntun oleh hikmat-Nya, agar kita terus hidup memahami kehendak Allah bagi kita. Karena yakin dan percaya bahwa firman-Nya di Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami percaya bahwa kehendak-Mu lah yang terjadi atas hidup kami. Ajar kami untuk berserah sepenuhnya kepadamu, karena kami percaya bahwa Engkau yang telah merancangkan yang terbaik bagi kami semua. Berkati kami di hari ini dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kiranya semuanya dapat kami kerjakan atas tuntunan dan hikmat Tuhan. Tuhan tolong jemaat-Mu yang sedang menuntut ilmu, yang kuliah dan sekolah. Tuhan terus peliharakan agar boleh menuntut ilmu dengan baik. Berdoa untuk para lansia, kiranya Tuhan terus memberkati mereka, kiranya boleh terus bersuka cita di dalam Tuhan. Yang berada dalam kesakitan, Tuhan berkenan pulihkan. Yang berada dalam duka cita dan pergumulan, Tuhan hiburkan. Yang boleh bersuka cita karena pertambahan usia, kiranya Tuhan terus perlengkapi sukacita itu. Pemerintah kami, kiranya Tuhan juga terus memberkati dan menolong, sehingga mereka boleh
menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Teruslah berkati dan tolong kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini. Kiranya semuanya kita lakukan atas kehendak Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.